Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Rizky Mutirasani, NIM 1910400620 dari Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video beberapa ulasan atau solusi untuk menangkal dampak pandemi COVID-19 ini, atau lebih tepatnya untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Dari itu langsung saja, ini dia videonya. Jurus memetik nilai Pancasila dalam menangkal dampak pandemi COVID-19. Saat ini, dunia sedang digempar-gemparkannya dengan virus corona. Virus corona merupakan salah satu virus yang dapat ditemukan pada manusia dan hewan. Pada manusia, virus ini menyerang sistem pernafasan yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan bernapas. Selain itu, terdapat pula istilah COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Perlu diketahui bahwa virus ini sangat berbahaya dan sangat cepat penyebarannya. Bagaimana tidak? Sejak pertama kali Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 warga Indonesia yang positif terkena virus corona pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini, 2 Juni 2020, telah ada 27.549 kasus positif corona. Selain itu, virus ini tidak hanya menyerang manusia dari kalangan tertentu saja. Ia tak melihat jabatan, agama, ras maupun letak geografis si penderita. Mengingat begitu kejam dan bahayanya virus ini, maka peran segenap elemen masyarakat sangatlah diperlukan. Tak hanya itu, pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan dampak dan laju penyebaran virus ini. Strategi pertama yang dilakukan pemerintah yaitu menerapkan social distancing, yang artinya kita harus saling menjaga jarak dan diminta untuk tetap stay di rumah masing-masing. Selain itu, ada pula larangan untuk mudik, penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana sejumlah kegiatan yang melibatkan publik dibatasi, seperti perkantoran atau instansi yang diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan transportasi umum. Yang keempat yaitu melakukan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh sekolah maupun universitas. Agar seluruh kebijakan yang diterapkan pemerintah dapat berjalan dengan baik, tentu masyarakat harus disiplin dalam mematuhi protokol pemerintah. Tak hanya itu, pemerintah pun harus tegas dalam mengeluarkan kebijakannya, sehingga tak ada lagi masyarakat yang menganggap himbauan tersebut sebagai angin lalu. Namun tentu hal ini bukanlah hal yang mudah mengingat adanya pertimbangan terutama dari sektor ekonomi rakyat yang mengharuskan mereka untuk tetap mencari pundi-pundi uang di luar rumah. Tak hanya soal perekonomian, berbagai sektor pun pasti mengalami dampaknya. Namun bukan berarti kita harus melanggar seluruh himbauan pemerintah, karena sejatinya kondisi sekarang ini memang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kesadaran diri masing-masing menjadi faktor utama dalam keberhasilan pencegahan virus ini. Melihat begitu banyaknya dampak yang ditimbulkan akibat pandemi ini, sikap dalam menyikapi persoalan ini pun sangat penting diperhatikan. Virus ini menjadi lebih berbahaya manakala ia ditambah dengan rasa takut dan panik yang berlebih. Karena sejatinya hal itu hanya akan menambah beban pikiran yang dapat memicu timbulnya stres. Dalam menyikapi masalah ini, sebenarnya kita sudah memiliki pedoman kehidupan dalam hal ini berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila memiliki makna yang dalam apabila kita telusuri. Ia mampu mengolaborasikan antara setiap elemen masyarakat dan pemerintah, yang pada akhirnya nilai substansi Pancasila bisa menjadi solusi dalam menciptakan kesadaran dan kesatuan dalam upaya meminimalisir dampak pandemi ini. Merujuk kepada kelima sila Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna percaya dan takwa kepada Tuhan. Dalam hal ini mengajarkan kita untuk senantiasa selalu beribadah dan berdoa kepada Tuhan demi kebaikan negeri ini, yang akhirnya akan menimbulkan adanya rasa persatuan antar umat beragama. Sila ini pula yang akan menjadi pondasi kuat untuk senantiasa selalu semangat dan tabah dalam melawan dampak pandemi ini. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Sila kedua inilah yang dapat dijadikan panutan dalam kehidupan bersosial, yang dengan begitu dapat memunculkan sikap saling menghormati antar sesama, sehingga tidak ada lagi kasus saling menyalahkan korban yang positif dan juga oknum-oknum yang menimbun masker, hand sanitizer, dan bahan pokok lainnya. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menempatkan rakyat Indonesia pada persatuan dan kesatuan. Paham akan nilai ini dapat menyadarkan kita untuk disiplin dalam memberantas permasalahan dampak pandemi ini, sehingga sikap untuk mematuhi segenap protokol pemerintah dapat terlaksana. Tak hanya itu, sikap saling bergotong royong antar segenap elemen masyarakat, pemerintah, dan tenaga medis merupakan satu kesatuan yang ideal untuk menghentikan laju penyebaran virus. Sehingga apabila kerjasama ini terlaksana dengan baik, maka dapat meminimalisir dampak yang terjadi pula. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam menghadapi situasi yang pelik seperti saat ini, pastinya segala strategi dan himbauan yang diberikan pemerintah telah terlebih dahulu dibicarakan dengan musyawarah antar kepemerintahan. Tak hanya menyiapkan kebijakan-kebijakan, tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan seperti dampak apa yang akan terjadi, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan terimbasnya dampak virus ini. Dengan begitu, maka akan terciptanya kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti adanya hak dan kewajiban setiap individu yang harus dihormati, serta terwujudnya keadilan yang harus diterapkan dalam segala bidang. Pengaplikasian sila kelima ini sangat penting dan sangat diperlukan, sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan oleh dampak pandemi ini. Tentunya dalam hal ini lagi-lagi perlu adanya kerjasama. Masyarakat dengan ekonomi tinggi bisa membantu masyarakat lain yang ekonominya rendah. Begitupun pemerintah harus senantiasa memantau perekonomian masyarakat yang terkena dampak pandemi ini, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang menimbun segala macam bahan pokok hanya karena panik yang mengakibatkan dirugikannya masyarakat kecil. Pada akhirnya, apabila semua pengaplikasian nilai-nilai Pancasila ini dilaksanakan, maka tidak menutup kemungkinan akan dapat menekan laju penyebaran virus dan meminimalisir dampak yang terjadi pula. Maka dari itu, pentinglah untuk selalu mengimplementasi dan mengolaborasikan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai nilai-nilai Pancasila hanya dipandang sebelah mata yang tiada artinya.